Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 19 Juli 2024. Yang saya mendalam firman Tuhan, Meleakhi 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini Jumat tanggal 19 Juli 2024 mengingatkan kita semua. Di Meleakhi 3 ayat yang pertama, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan. Ya. Jadi utusan, ya. Utusan itu seperti Nabi Elia, Nabi Musa, Nabi Elisa, itu utusan dari Tuhan, ya, supaya membimbing bangsa Israel. Ya. Contohnya Musa, bangsa Israel diperbudak di Mesir, Tuhan mengutus Nabi Musa itu, ya, karena bangsa Israel ditindas, ya, selama 430 tahun di Mesir. Lama itu Bapak Ibu, 430 tahun, ya, ditindas bangsa Mesir. Maka itu Tuhan mengutus Musa ini ke sana untuk membebaskan bangsa Mesir dari bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, selama 430 tahun. Ya, lama itu Bapak Ibu. Menuju tanah Kanaan. Jadi mereka melewati padang gurun. Ya. Banyak yang meninggal juga karena banyak yang mengeluh di sana. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi ini luar biasa firman Tuhan. Ya. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Ya. Jadi cari Tuhan dulu. Ya. Kita bekerja dengan tergesa-gesa mendadak cari rezeki. Kita juga harus mendadak cari Tuhan dulu. Cari wajah Tuhan. Ya. Cari wajah Tuhan itu baca firman Tuhan setiap hari. Itu cari wajah Tuhan. Berdoa juga. Hari Minggu gereja, itu cari Tuhan namanya. Ya, jangan kita cari-cari yang lain. Ya, Tuhan dulu nomor satu, baru yang lainnya. Itu maksudnya Bapak Saudara. Supaya kita sehat, kita diberkati oleh kuasa Tuhan Yesus. Ya, datang firman Tuhan semesta alam. Jadi firman Tuhan itu pribadi Tuhan Yesus. Ya. Baca Alkitab itu surat cintanya Tuhan Yesus. Ya, baca Alkitab dan lakukan dan praktik. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan di bawah kolong langit ini. Hidupnya pasti diberkati. Ya, baik kaya jasmani maupun kaya rohani, dua-duanya. Ya, kalau orang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya dia hanya dapat jasmani saja. Ya, artinya ya hidup aja, dikasih nafas aja begitu aja. Ya, berkat secara rohani tidak ada. Ya, itu kita ada di Injil air. Ya, yang hanya ada padamu hanya nafas saja. Ya, berarti yang lain tidak ada, cuma hanya nafas saja. Walaupun dia bekerja, tapi uangnya tidak ada, karena berfoya-foya, lupa diri di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara yang saya cinta dalam Tuhan Kristus. Kemudian kita baca di Meleakhi 3 ayat yang ke-12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Ya, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Jadi berbahagia, ya. Berbahagialah saya menjadi hamba Tuhan ini, dipilih Tuhan ini. Ya. Menjadi kesukaan firman Tuhan setiap hari. Ya. Berbagi di Messenger, berbagi ayat di Messenger, berbagi ayat di status Facebook, berbagi ayat di WhatsApp setiap anak Tuhan, berbagi ayat di status WhatsApp.
berbahagialah saya. Ya. Itu yang perlu itu maksudnya. Bukan cuma hanya ya jadi Kristen, mendengar firman Tuhan selesai, pulang ya begitu aja, tidak ada kemajuan. Kita menjadi orang Kristen harus ada kemajuan. Ya. Anak sekolah aja dari TK, habis itu SD, SMP, SMA, kuliah, ya dia harus naik, meningkat, bukan tertahan di sana. Ya, kita ikut Tuhan Yesus juga harus meningkat, ya, meningkat dalam iman kita, kuasa. Jadi kita harus ada kuasa kalau jadi anak Tuhan. Ya, kuasa satu, usir setan, kuasa berfirman, dan masih banyak lagi. Itu yang perlu Bapak Saudara. Jadi berbahagialah orang yang menjadi negeri kesukaan firman Tuhan. Oh luar biasa. Di Matius 3 ayat yang ke-12. Jadi menjadi kesukaan firman Tuhan. Ya, sampaikan firman Tuhan di mana saja. Selagi kita masih bernafas di muka bumi ini. Ya Bapak Saudara yang saya cintai dalam Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang terakhir, Matius 3 ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ya. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ada perbedaan antara orang yang beribadah mencari Tuhan dengan orang yang tidak takut Tuhan, alias tidak pernah gereja, malas gereja. Ya. Jadi ada perbedaan. Ya, ibaratnya langit dan bumi. Ya. Ibaratnya dia naik pesawat, dia masih naik kapal sampan di laut. Itu perbedaannya Bapak Saudara. Ya. Jadi kalau ada orang ya, suka beribadah, beda jauh dengan orang yang tidak beribadah. Ya, ini sudah jelas ya di Matius 3 ayat yang ke-12. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar suka beribadah. Orang fasik tidak suka beribadah. Ya, bagus. Tadi saya sudah bilang, yang ada pada dirinya hanya nafas. Kasihan kan? Jadi kasih dia nafas dulu biar dia hidup. Ya, nanti ada waktunya mati juga. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita baca firman Tuhan langsung mengerti, oh ini begini. Kan ada Roh Kudus. Ya, saya bicara ini Roh Kudus ini, bukan saya lagi. Ya, di muka bumi ini hanya ada 3 roh. Ya, 1 Roh Kudus Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Roh Kudus itu 1. Kedua roh setan, ketiga roh manusia. Jadi kita bisa mengerti roh apa ini yang datang, roh apa ini yang nampak dan lain sebagainya. Kita langsung tahu itu. Kita bisa menguji roh mana. Ada 9 karunia ya, di Injil 1 Korintus 11 atau 12 ya. Di situ ada tertulis ya. Jadi kita harus pahami ya, ada serangan kita langsung tahu ya, bicara apa ya, kita langsung mengerti ya. Makanya Ayub 1 ayat yang ke-10 itu luar biasa ya. Tuhan memagari Ayub walaupun si setannya membuat dia celaka, sakit, tapi Tuhan tetap pagari dia. Itu luar biasa ya di Ayub. Contoh yang luar biasa. Ya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan di Jumat tanggal 19 Juli 2004 di Matius 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya dia datang firman Tuhan semesta alam. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.